7% dari populasi yang ada. 5-7%. Jadi kalau penduduknya ada 1000, berarti datang ke masjid itu 50. Satu ketika saya pergi ke Beringing. Secara sukarela kami pergi di sebuah tempat di perbatasan Siak dan Pekanbaru. Beringing nama. Kebetulan karena kami safari, banyak orangnya Pak. Penduduk di situ 147 kakak. Tapi setelah saya ceramah, saya tanya sama Pak Imam. Pak Imam, kalau hari-hari berapa orang datang ke masjid? Subuh lah saya bilang, saya tanya subuh. Katanya, inilah jawabannya Ustaz. Biasanya kalau subuh-subuh itu yang buka masjid itu saya, yang azan itu saya, yang iqamah itu saya, imam itu saya, amin itu saya, ya kan? Yang doa itu saya. Terus saya ketawa kan, kalau begitu berapa orang? Ya saya orangnya. Itu selalu terjadi. Coba tengok, kalau dengan kepadatan penduduk begini, satu saja Pak mengirim 600 kakak, berarti 600 yang ke masjid. Tapi tidak tahu berapa. Sampai tidak Pak di masjid itu 200 orang? Tidak. Jadi silakan kalian bangun masjid, tapi kami rusak pikirannya. Jadi Bapak silakan aja bangun masjid banyak-banyak. Ya kan, kalau nanti terpilih lagi jadi pengurus, bangun lagi masjid satu. Ya, kebanyak itu kan. Dulu mau ke masjid karena jadi pengurus. Tak pilih jadi pengurus, bangun lagi masjid agar bisa ke masjid. Ya, itu terjadi kadang-kadang. Maka muncul konflik-konflik di internal kita. Ya, silakan kalian cetak Al-Quran itu sebanyak-banyaknya. Tetapi ingat, anak-anak kita tak tertarik baca Quran. Kenapa? Mereka lebih suka menonton game. Makanya Bu, di Indosiar itu ada drama Korea. Maknya hobi drama Korea, Al-Quran tinggal. Anak-anak kita Pak, dekatkan dengan Al-Quran, tapi dirusak dengan apa? Dengan handphone, ada game. Ini perang yang kita hadapi hari ini. Jadi ada teknologi tinggi yang masuk ke ruang privasi anak kita, mengotori pikiran anak-anak kita, ya kan, bapak-bapak kita, ya kan. Inilah model tantangan dakwah yang akan kita hadapi. Oleh karena itu kita konsentrasi untuk membina masjid, tentu dengan jamaahnya. Ya, Bapak Ibu IKMI di Kabupaten Rokan-Hulu dan seterusnya yang lain. Ya, saya beberapa kali Pak Pendeta Kaya Mata beberapa hari ini. Beberapa hari lalu kita melantik IKMI Dumai. Saya tengok gairah dakwahnya di sana hidup. Ya, dengan jarak begitu jauh ke Rohul, hari ini kawan-kawan kita datang, hampir hadir semuanya. Ya, saya yakin ini mungkin kejayaan kita untuk berdakwah. Ya. Oleh karena itu butuh komitmen yang tinggi. Kenapa kita tidak mencari apa-apa di sini kecuali mencari ridha Allah? Tidak ada apa orang cari makan di lembaga dakwah. Ya. Maka butuh komitmen yang tinggi, kesungguhan yang betul-betul, sehingga kita betul-betul bisa membangun dakwah ini dengan ketauladanan. Jadi dakwah itu sebenarnya adalah ketauladanan. Kami siap mensupport. Ya, terutama nanti yang baru-baru muncul ini, maksud saya nanti ini dikukuhkan. Nanti silakan nanti buat program Pak. Insya Allah IKMI provinsi akan support dana. Ya, nggak perlu KT perlu ke bawah. Nah, tidak melimpah KT, melimpah ke bawah, atas agak namanya. Ya, insya Allah kita bantu buat programnya. Tapi ada program-program yang kita kolaborasikan hari ini. Ya, seperti program bina
Bukan. Bina, bukan. Yang di Bina Desa. Nanti carilah ada 2 desa, ya, yang jadi tanggung jawab Bapak, nanti bina secara intens. Kami akan support. Apakah dana itu dalam bentuk struktur, ya, mungkin nanti perlu 5 orang struktur, kami akan kirimkan. Kan dana juga Pak. Kalau Bapak nanti bayar kan mahal juga itu. Bisa saja dana cash yang kami berikan, ya, karena saya ingin semua kita itu hidup. Tapi Pak, saya beri waktu 2 tahun, kalau juga tak bisa bergerak, maka Pak berikanlah amanah itu pada yang lain. Ya, jadi 2 tahun kalau tak bergerak juga pengurusnya, nah waktu dilantik semangatnya Pak. Nah, setelah dilantik pula lagi nanti 5 tahun akan datang. Ya, tapi Rahul tidak ya, insya Allah tidak banyak kegiatannya. Ya, saya ingin semua IKMI, jangan nanti IKMI provinsi saja ya, no. Semua IKMI itu, karena gini Pak, kalau bapak hidup, IKMI provinsi disebut. Tapi kalau di sini hanya hidup, yang di bawah tidak mengakar ke bawah, tidak hidup, maka itu kegagalan kami. Nah, duit IKMI itu banyak Pak, tapi ada di kantong-kantong umat. Ya, bagaimana menyentuh umat itu? Ya, kita bisa tidak bayangkan bangunan ini seperti ini? Itu dana umat, ya kan? Yang sekarang dana umat ini sudah menghasilkan 30 juta per bulan. Jadi besok kalau misalnya Pak dapat kita 40 juta sebulan, 20 saya kirim nanti ke daerah-daerah. Ya, tapi bukan 20 untuk Rahul, dibagi-bagi Pak. Ya, nah, makanya ini stimulus dari kami. Ya, kami mendorong, merangsang kawan-kawan di daerah itu untuk berkarya, bantulah masyarakat kita ini, lah berikanlah dakwah-dakwah yang menyejukkan, ya kan, yang betul-betul memberikan efek psikologis yang baik kepada mereka. Nah, sehingga Pak, betul-betul nanti itu dirasakan oleh masyarakat. Tema kita Pak, kemandirian. Jadi tema kita itu adalah IKMI menuju kemandirian. Ya, kalau dibantu Pak oleh pemerintah, oke. Tapi kita tidak akan mengemis-ngemis. Ya, karena kita membantu pekerjaan pemerintah. Jadi seharusnya pemerintah itu sadar bahwa mereka itu dibantu. Tugas fisik tidak terlalu susah. Kalau bocor ada duit bisa ditambah. Kalau jalan tak ada bisa dibuat, asal PT-PT-nya ada. Tapi Pak, membangun sumber daya manusia itu butuh pekerjaan yang serius, yang sungguh-sungguh, yang keras, dan hasilnya pun tidak dalam hitungan hari dan bulan. Tapi hasilnya Pak, hari ini kita bangun sumber daya manusia, maka nanti dampaknya baru 30 tahun, 40 tahun yang akan datang.